Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membawakan materi tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Definisi teknologi menurut para ahli. Jadi, teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan begitu, secara sederhana, teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu, bagaimana dengan pengertian perkembangan teknologi? Berikut ini penjabarannya menurut para ahli, yaitu 1. Philip Sporn, teknologi adalah khasanah pengetahuan yang terhimpun secara sistematis berdasarkan penemuan ilmiah melalui eksperimentasi atau semata-mata berdasarkan praktik bertahun-tahun yang berhasil yang memungkinkan diproduksinya secara praktis suatu benda atau jasa tertentu. 2. Menurut Barta, teknologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara pengerjaan di bidang industri atau the science which deals with industrial arts. 3. Menurut Harahap dan Pelino, teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan yang sistematis mengenai kemampuan industri. 4. Menurut Paul B. West, teknologi merupakan aplikasi dari penemuan-penemuan sains murni untuk kepentingan praktis suatu produk yang siap dijual atau siap dikonsumsi masyarakat. Adapun perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, yaitu menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih, mudah, dan cepat. 1. Evolusi perkembangan teknologi informasi. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet, elektronik commerce, elektronik data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. 2. Kembangan teknologi era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengelolaan data atau data processing. 3. Era kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan teknologi telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja atau desktop, seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan mini komputer, bahkan mainframe. 4. Perkembangan teknologi era globalisasi informasi. Belum banyak buku yang secara eksplisit memasukkan era terakhir ini dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, komputer, dan telekomunikasi sedemikian pesatnya, sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. 5. Akibat kemajuan teknologi, perubahan pola pikir sebagai syarat. Dari keempat era di atas terlihat bagaimana alam kompetisi dan kemajuan teknologi informasi sejak dipergunakannya komputer dalam industri hingga saat ini terkait era erat satu dengan yang lainnya. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia dengan teknologi baru, teknologi informasi. Adapun dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan.
2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 5. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 5. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Adapun dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan membagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. 3. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. 4. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, differential aptitudes test dapat diakses melalui compact disc. Aplikasi dan permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. 5. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang ibuk, berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. 6. Tidak menjadikan TIK sebagai media atau saran satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload, tetapi tetap membeli buku-buku cetak, tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.